Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian, dulur-dulur sekalian di seantero bumi Nusantara. Semoga diberikan kabar baik, kesehatan, dan dilancarkan rezeki dan peluang-peluangnya. Dalam segmen kali ini kita akan membahas berkaitan dengan suatu hal yang menemani kita setiap hari namun selalu dilupakan. Apa itu? Lingkungan. Nah, dalam antropologi masyarakat hari ini itu memiliki sebuah kreativitas dalam membuang sampah, bukan dalam mengelola sampahnya, sehingga membuang sampah bisa di mana-mana. Bisa di sungai, di sawah, bahkan di tempat-tempat yang menjadi sebuah dilihat oleh publik itu menjadi pembuangan sampah yang sangat bisa terjadi oleh siapapun. Nah, malam ini merefleksikan bahwasannya sampah ini menurun ketika masa pandemi. Hikmah pandemi itu berkaitan dengan kebermanfaatan pada lingkungan. Saya tidak sendiri di sini, ditemani oleh teman-teman yang lain yang juga sudah lama berkhidmat pada lingkungan. Ada Mas Yoga. Bagaimana kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Ada Mas Fandi. Fandi ini juga aktivis dari kecamatan ini, Balongbendo. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kita ada di Cafe Blimbing. Nah, di Cafe Blimbing ini ada juga agrowisatanya. Ada petik buah belimbing. Nah, ini bagian daripada badan usaha milik desa di Desa Jatisari. Teman-teman bisa hadir di sini. Dan ini Desa Jatisari, Dusun Watesari. Ini bisa ada perbedaan rasa antara belimbing yang tumbuh di sini daripada di daerah yang lain. Nah, kita kembali ke tema. Sebenarnya menjadi sahabat lingkungan atau dulur lingkungan itu bagaimana, Mas Yoga? Oke, ya seharusnya memang kalau lihat dari saat ini Mas ya, kan banyak pemuda memang yang tidak mempedulikan itu. Jadi harapannya sih memang teman-teman lebih peka dan peduli terhadap lingkungan dan bisa menjadi bagian dari lingkungan. Itu, dan mungkin salah satunya adalah mencintai lingkungan. Di lingkungannya pribadi atau lingkungan rumah tangganya bisa maksimalkan apa yang ada dalam lingkungannya. Itu sebenarnya seperti itu caranya, simpel sekali sebenarnya. Mulai dari keluarganya ya? Ya. Mulai dirinya kemudian keluarganya. Ya, bisa seperti itu. Yang sampean lakukan selama menjadi aktivis lingkungan, hari ini Pak Mas Yoga ini pemuda pelopor nasional. Apa yang sampean kerjakan sehingga sampean mendapat penghargaan pemuda pelopor nasional? Ya, kalau di pemuda pelopor sendiri sebenarnya bidangnya pangan, bukan lingkungan, tapi sebenarnya sama saja sih, lingkungan dan pangan. Nah, pada saat itu, pada tahun 2014 saya melihat permasalahan yang ada di desa saya, khususnya di Kepulauan Anom, itu sangat banyak sekali sampahnya yang dibuang di sungai. Lihat dari kondisi itu, saya sama teman-teman Karang Taruna mencoba menganalisa apa sih yang harus dilakukan pemuda. Apakah kita hanya diam saja melihat permasalahan ini, atau kita hanya menurunkan pada anak cucu kita nantinya. Seperti itu, akhirnya dengan metode of change, melihat permasalahan, kendala, akhirnya ada sebuah solusi yang jelas. Akhirnya membuat bantaran sungai itu menjadi kebun bergizi. Bantaran sungai? Bantaran sungai. Tanahnya siapa itu Mas Yoga? Tanahnya pemerintah pasti, punya irigasi Pak. Itu. Jadi harapannya dengan adanya bantaran sungai yang digunakan untuk kebun bergizi itu bisa mengurangi masyarakat itu membuang sampah di sungai. Ketika bantaran itu bagus, indah, akhirnya kan masyarakat juga, waduh eman tak buangi sampah gitu loh. Akhirnya mau mengelola juga bantaran itu sendiri. Gitu Mas. Yang ditanemin apa saja yang bisa ditanemin di bantaran sungai itu tadi Mas? Banyak sebenarnya. Kalau kita kompleksnya bilang adalah kebun bergizi, itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman toga. Tapi tidak lupa juga dari tanaman hias kayak misalkan bunga dan sebagainya. Itu pasti ada juga. Kita memberikan keluasan kepada masyarakat untuk menanam. Respon masyarakat Mas dalam gerakan ini? Ya. Awalnya memang tidak mendukung. Karena belum ada hasil ya? Belum ada hasilnya. Karena melihat gampangnya biar nggak tumbuh alang-alang langsung dibuat untuk tempat duduk atau dibuat untuk bakar sampah selesai. Nah, pada dasar itu kan akhirnya kita melihat apa hanya seperti ini saja. Akhirnya adalah timbul
solusi baru dari teman-teman untuk bantaran sungai itu digunakan pupuk gizi, ditanam masyarakat, kemudian hasilnya juga dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, secara fresh atau secara produk gitu. Jadi masyarakat yang menanam, teman-teman Karang Taruna yang bisa mengolahnya. Salah satunya membentuk kayak stik bayam, terus kemudian selai belimbing dan sebagainya. Menghidupi ekonomi kreatif juga ya? Iya, seperti itu, Pak. UMKM di sana? Ya, jadi kita punya sekitar 22 binaan kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama Kelompok usaha 32 binaan? 22. Cukup banyak ya, itu dalam satu desa ya Mas? Satu dusun. Satu dusun? Iya, 2 RW. 2 RW. Cukup sangat menginspirasi teman-teman sekalian bahwasannya kita tidak cukup untuk tunduk dalam kepasrahan. Kita bisa melakukan banyak hal dalam membuktikan kalau kita itu bisa terima kasih dengan alam kan begitu. Ya. Mas Fandi sendiri, wah sehat-sehat selalu Mas Fandi. Alhamdulillah. Pandemi ini pernah mengalami gejala saat? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah sama sekali Mas. Belum pernah. Flu berat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Fandi ini orang lingkungan yang hari ini saya saksikan, terutama di Sidoarjo yang begitu, alhamdulillah hari ini turun, tapi waktu itu kondisinya sangat dahsyat ya, kita masuk zona merah kan begitu di era pancaroba waktu kemarin. Nah Mas Fandi ini punya rahasia apa Mas kok sampai belum kena dalam terkonfirm COVID? Tes toh? Juga tes toh? Udah tes. Karena sering melakukan perjalanan keluar kota, saya sering antigen. PCR juga pernah. PCR itu dua kali. Antigen sudah sering. Apa yang saya lakukan Mas? Yang pasti ini kita melaksanakan pola hidup sehat. Sebenarnya semua orang kan sudah tahu kalau memang pola hidup sehat seperti konsumsi makanan yang sehat, kemudian berjemur. Saya itu tiap hari berjemur, jadi makanya kulit saya makin manis, makin hari makin manis. Jadi berjemur jam 10 hingga jam 11 itu saya himbau juga kepada warga-warga di sekitar itu. Kemudian kalau vitamin mau dikonsumsi silahkan, tapi saran saya jangan terlalu sering karena vitamin C itu diekskresi di ginjal. Jadi COVID-nya terhindar tapi malah ada masalah di fungsi ginjal. Jadi seperti itu. Terlalu berlebihan juga nggak baik ya Iya, vitamin C. Makanya akhirnya kita di komunitas itu kita ada komunitas pelukan tin itu di Desa Penambangan. Penambangan Iya. Balung Bendo ya Mas? Kita membuat taman di Taman Obat Keluarga itu banyak di situ. Jadi kita tiap hari mengolah ya. Ada wedang tin dari daun tin kering. Daun tin kering. Iya. Kemudian wedang telang dari bunga telang. Itu yang mungkin sekarang lagi viral wedang telang. Tapi kita yang rutin itu wedang tin. Jadi Wedang tin. itu sangat menaikkan imun. Dan itu saya rasa efek sampingnya sangat kecil. Empon-empon itu seperti temulawak, kopi jahe itu tiap hari kita konsumsi. Jadi kita cangkruan itu kita konsumsi. Alhamdulillah lah. Iya. Yang cukup direfleksikan adalah kita jangan tergantung dengan obat-obat kimia begitu ya Mas. Tapi kalau kita itu kayak Indonesia dulu dijajah karena selain sumber daya alamnya ada rempah-rempahnya. Ya. Nah, Mas Fandi ini bagaimana dia punya aktivitas produktif menanam rempah-rempah dan diproduksikan begitu Mas? Ya. Diproduksikan. Ini berarti ada kelompok kerjanya Mas. Jadi kelompok kita usahanya. di komunitas itu selain untuk pemberdayaan, sebenarnya berangkatnya kita juga dari sampah, dari lingkungan juga. Jadi kita ngadakan di bank sampah, kita bagikan bibit-bibit toga itu kepada nasabah bank sampah secara gratis. Jadi mereka mau menanam, mau memelihara, dikonsumsi tiap hari, ya alhamdulillah berjalan. Nilai sosialnya ada, nilai usahanya ada, produktif juga ada. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang sebenarnya kita itu cukup harus survive dalam era pandemi hari ini, bukan malah kita itu berdiam diri dan kepikiran yang aneh-aneh begitu. Mas Yoga, Siap. yang hari ini juga aktif menjadi pembina di Pepelengasi Mas. Iya. Pepelengasi. Nah, apa tantangan aktivis lingkungan pada masyarakat hari ini? Tantangan terberat hari ini apa? Selain keapatisan masyarakat. Ya. Kalau dulu sampai sama sekarang berbeda sebenarnya Mas ya. Kalau dulu memang banyak sekali apatis. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah perlahan terbuka. Karena mungkin di masa pandemi ini kan orang juga banyak berdiam diri di rumah. Artinya juga Gak punya pengangguran. Nah, dan tidak begitu punya banyak aktivitas. mengeluarkan ini ya, apa kayak jajanan dan sebagainya. Akhirnya sampah itu agak berkurang gitu loh. Jadi sebenarnya lebih untuk ini sih mindsetnya teman-teman muda. Jadi gimana caranya mengasah kepekaan teman-teman agar biar lebih peka pada lingkungannya masing-masing dan bisa mengolah sampah itu sendiri gitu loh. Kalau kita ketahui saat ini kan
gunungan sampah lebih banyak sekarang. Apalagi di TPA Jabon kan. Sangat Kemarin kan hampir overload ya, Mas. hampir Ya? overload kan. Nah mungkin dari teman-teman sendiri sebenarnya kan tidak bisa seutuhnya menghilangkan sampah itu, tapi bisa dengan bijak menggunakan sampah itu. Nah apa yang mungkin bisa kita gunakan apa yang di luar rumah misalkan terkait dengan penggunaan tas belanja atau sebagainya itu kan juga bisa mengurangi sampah. Harusnya lebih bijak teman-teman seperti itu. Harus bijak mengelola sampah. Hati-hati karena sampah plastik ini lama ya. Penguraiannya sangat lama sekali. Sangat lama. Jadi ibu-ibu, apalagi pemuda jangan malu pakai tas ya. Bawa Tas belanjaan. Biasanya apalagi kan laki-laki kan sangat malu sekali ketika bawa tas itu kan. Kalau kita ketahui saat ini. Tapi insya Allah di masa pandemi teman-teman sudah mulai tahu lah, mulai sadar. Harus diet sampah plastik kan begitu. Ya, apalagi banyak masyarakat juga sudah teredukasi terkait dengan pengolahan sampah. Seperti Ya itu semoga sih. saja karena apa ya? Kalau kita melihat misalnya tempat pembuangan akhir di Jabon ini overload, maka produktivitas sampah harusnya dikurangi kan gitu. Ya. Atau malah pengelolaan sampah yang di TPS itu harus semakin Lebih digenjot dikembangkan. gitu. Oke. Mas Fandi. Tantangan terberat menjadi aktivis lingkungan itu apa? Kita itu menjadi aktivis lingkungan yang pasti itu jadi figur yang walk to talk. Jadi kita menjalankan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau kita cuma ngomong doang, insya Allah nggak akan banyak yang ikutin. Jadi kita ngasih kegiatan dulu, kita kasih bukti hasil, baru orang mau ngikutin. Kita berpikir kemarin itu gimana sih orang supaya mau mengolah sampah. Akhirnya saya berpikir ke iming-iming uang. Jadi dengan iming-iming uang ini akhirnya terbentuklah bank menarik, sampah. Jadi bank sampah ini orang yang notabene biasanya ikut TPST, nasabah TPST itu membayar untuk membuang sampah kan membayar retribusi. Kalau di bank sampah kita menyetor sampah malah dibayar. Itu yang bikin mereka tertarik dan itu berjalan alhamdulillah. Jadi Indonesia ini mindsetnya masih uang. Nah, ini Mas, biasanya kalau dalam program bank sampah ini banyak apa ya? Tantangan lah. Jadi ya, beberapa desa juga tidak jalan. Itu biasanya karena apa, Mas? Gini Mas, kalau masalah bank sampah itu sebenarnya sudah melaksanakan 3R ya. Di reduce, ada reuse, di keterampilan, kerajinan, kemudian recycle, kita menjual di pabrik, mengelola daur ulang. Tapi secara nomenklaturnya itu secara peraturan kita tidak ada pendampingan. Baru 2021 awal kemarin muncul peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu baru keluar tentang bank sampah yang terbaru. Jadi belum ada turunan-turunan undang-undang yang mengatur secara teknis pendampingan atau seperti apa untuk mengelola bank sampah ini. Banyak kan ya swadaya. Betul. Ya. Tadi yang cukup penting dalam kita kutip hari ini yang kita pelajari adalah Mas Fandi mengatakan kalau berbicara berkaitan dengan kepedulian lingkungan itu tidak sekedar teori, tetapi bagaimana kita harus menghasilkan produktivitas yang nyata. Kita harus jadi leadership agar bisa dicontoh, baru bisa masyarakat ikut kita kan gitu. Bukan sekedar berkampanye saja, tetapi kampanye kan penting Mas urusan lingkungan ya. Kampanye di media sosial, kita bikin hashtag serentak, tapi itu harus dilakukan dalam lingkup komunitas dan masyarakat sekitar juga kan begitu. Mas Yoga, Ya. tertarik pada isu lingkungan itu sejak kapan? Atau karena punya pengalaman lain? Tertariknya ini dari setelah kuliah kerja nyata sebenarnya. Jadi di KKN itu sendiri kan saya menerapkan apa terkait dengan pengolahan lingkungan di desa orang lain gitu loh. Desa mana Mas kalau tak boleh tahu? Putat Tanggulangin. Nanti melihat dari itu apakah saya tidak bisa menerapkan itu di lingkungan saya sendiri. Apalagi dengan di kebun tanam itu sendiri kan ada sungai dan banyak sampah di situ loh. Jadi tertariknya di awal di situ. Kemudian mencoba untuk menggemoni teman-teman sebaya dan teman-teman muda di Karang Taruna untuk bisa bergerak juga. Karena mungkin kalau hanya saya pribadi tidak bisa ya, sendiri. Karena Tunggal itu tidak bisa. Butuh orang untuk bisa membantu kita gitu loh. Jadi dari itulah pelan-pelan untuk mengajak. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sampai itu tetap berjalan dari teman-teman juga. Iya, teman-teman, hari ini yang kita tularkan itu bukan sekedar virus ya, tetapi hari ini kita harus menularkan sebuah kepedulian. Karena berbicara kepedulian terutama terhadap lingkungan itu tidak bisa tunggal. Kita harus bahu-membahu, gotong royong untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan. Di mana? Di Putat ya Mas? Iya. Waktu itu programnya apa? Lebih ke ini sih, pemanfaatan lingkungan yang ada di sana. Ada kan karena kan lebih ke pertanian. Jadi pemanfaatannya untuk penanaman dan sebagainya.
kemudian pengolahannya juga. Jadi kalau hanya ditanam saja tanpa ada pengolahan juga kurang baik gitu. Akhirnya pengolahannya juga. Jadi ada tindak lanjutnya, Ya, ada berlanjutannya output dan juga dengan outcome-nya. itu. Mas Fandi tertarik pada lingkungan. Ini kayaknya sejak lahir Mas Fandi ini. Brojol langsung nandur. Mas Fandi biar santai. Oke. Sejak kapan Mas tertarik pada lingkungan? Atau punya motivasi tersendiri? Ya tadi karena memang melihat lingkungan kok semakin gini ya, jadi nggak ada yang peduli. Jadi awalnya kita itu butuh peduli dulu. Terus saya berpikir, ya seperti yang saya ceritakan tadi di awal, memang kita butuh sesuatu yang menarik supaya orang tuh mau mengolah sampahnya itu. Kalau udah peduli, mereka tertarik ya, terpeduli, otomatis mereka akan mau melakukan. Minimal kita melakukan dari hal yang kecil, jadi mengolah sampah kita sendiri. Kalau kita tiap hari manusia menghasilkan sampah, jadi tiap hari itu nggak mungkin manusia nggak menghasilkan sampah. Jadi, apapun itu ya. Pasti selama ada makhluk hidup di dunia ini pasti ada sampah. Kecuali nggak ada makhluk hidup, pasti nggak ada sampah kita. Jadi itu yang maksud kita, jangan sampai sampah ini menjadi warisan untuk anak cucu kita besok. Jangan sampai, yang jelas substansinya adalah jangan sampai mewarisi sebuah kerugian ya. Iya. Kalau sampahnya jadi produk ya bagus mungkin ya. Atau bisa dijual kan bagus kan begitu. Oke, Mas Yoga dan Mas Fandi. Problem fundamental yang sangat fundamental ketika berbicara lingkungan, khususnya di kabupaten kita tercinta di Sidoarjo ini, untuk dulur-dulur ini, biar semuanya tahu itu apa Mas kira-kira? Problemnya sebenarnya terkait dengan ini edukasinya juga sebenarnya. Jadi banyak masyarakat yang belum teredukasi terkait dengan pengolahannya, hanya pemanfaatannya saja. Jadi ketika teman-teman atau masyarakat itu bisa untuk mengolahnya, insya Allah juga akan turut serta andil dalam hal itu. Karena kan kalau kita ketahui terkait dengan sampah ini kan kompleks sekali Mas gitu. Saya sendiri kan bilangnya adalah problem yang sangat kompleks ya. Ya, berawal dari hati bergerak dengan aksi kan seperti itu kan. Jadi kalau insya Allah dari hatinya teman-teman ini atau masyarakat semboyan kayaknya ya, ini. Nah, akhirnya dari hati sudah tergerak, otomatis aksinya juga akan tergerak. Tergerak ya. Itu. Oke Mas, berarti terkait tentang edukasi ini kurang ya Mas? Iya. Akhirnya edukasi buahnya adalah sebuah kesadaran Iya. begitu. Apa yang bisa diteladani ada nggak hal yang bisa diteladani pengelolaan TPSD atau kampung yang bisa menjadi percontohan di Sidoarjo itu ada nggak Mas? Kalau kampung percontohan sebenarnya ada. Ada, mana aja Mas? Di Larangan sebenarnya, itu sudah tingkatnya Madya. Kalau nggak salah. Ada levelnya ya? Iya. Level apa saja? Jadi kalau mungkin teman-teman juga pernah mengetahui di Sidoarjo ada namanya SBH, Sidoarjo Bersih dan Hijau kan. Nah itu setelah dari SBH mungkin tingkat ratingnya adalah ke Jawa Timur di provinsi. Itu juga ada kampung bersih. Itu ada tingkatnya, tingkat dasar, tengah ataupun atas. Madya itu tengah ya berarti? Tapi kalau di Sidoarjo insya Allah sudah ada beberapa kampung sih. Tapi yang paling bagus yang saya ketahui adalah di Larangan, di perumahan Larangan Mega Asri kalau nggak salah namanya. Itu sudah ada pengolahannya dari limbah apapun itu bisa diolah. Salah satu adalah limbah dari rumah tangganya untuk pakan lele. Jadi dia dari di masyarakat sana itu menggunakan gorong-gorongnya. Gorong-gorong. Nah untuk ternak lele. Nah limbah dari masyarakat, limbah untuk konsumsi makanan itu bisa langsung dibuang di sana untuk ternak lelenya itu. Langsung dimakan lele atau dikelola lagi? Tidak ada diolah, langsung dibuang di tempat lele itu. Oke, terima kasih Mas Yoga. Jadi ada hal yang cukup menarik sebenarnya ya di Sidoarjo yang memang menjadi percontohan. Mas Fandi, problem fundamental yang sangat kita resahi gitu apa Mas di Sidoarjo? Kalau saya menjumpai apa terkait lingkungan? Kalau aku nyorotinya masih di regulasi pemerintah ini yang perlu harus ada dukungan afirmasi dari regulasi. Kalau memang pemuda bergerak itu ada swadaya di masyarakat, ada gerakan. Kalau nggak ada regulasi yang kuat ya susah juga kita. Walaupun secara undang-undang desa, dana desa ini digelontorkan untuk salah satunya ada program persampahan. Tapi kalau nggak ada regulasi yang di tingkat bawah ini juga susah juga. Ada penguat dari aturan ya? Iya, cara aturannya. Untuk kebijakan pemerintah sendiri cukup baik kan Mas untuk pengelolaan sampah? Kalau undang-undang persampahan ya Perda ya, terbaru Perda ini kan masih 2019 ya kalau nggak salah. Mungkin yang Bapak Doi ya, Bupati yang baru ini nanti bisa mengevaluasi untuk Perbup yang baru nanti. Kalau di Perda saya rasa kebanyakan sudah punya Perda untuk pengolahan sampah rumah tangga, sampah jenis sampah rumah tangga sudah ada. Tinggal jenis di Perbupnya.
Oke, terima kasih. Jadi harus ada dari aturan dan sistem ya, dan didukung oleh kebijakan yang bisa berpihak pada lingkungan. Mas Yoga, berbicara dampak hari ini Mas Yoga. Atau kita bisa berbicara tentang regenerasi yang harus kita selalu bentuk untuk kepedulian lingkungan. Bagaimana? Apa upaya Mas Yoga? Ya, Karena sampai nggak mungkin berjuang terus-terusan. Benar, ya. Makanya salah satunya dalam bentuk Pepilingasi Sidoarjo, jadi pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Itu salah satu untuk program pemerintahan ya secara nasional. Apalagi kan didukung sekali sama dinas kan Mas. Jadi ketika teman-teman itu ada wadahnya, insya Allah kan juga kan bisa menularkan itu ke orang lain itu loh. Apalagi pemuda. Kalau dulu kan memang nggak ada wadahnya teman-teman muda untuk bisa bergerak atau cinta pada lingkungan. Nah saat ini kan insya Allah pada tanggal 18 April 2018 saya membentuk itu. Dinaungi oleh Dispora Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah sampai saat ini pun Disporpar juga sangat menaungi sekali, sangat membantu sekali dalam program-program yang ada di Pepilingasi sendiri. Itu. Dan Pepilingasi juga punya zonasi sebenarnya Mas. Jadi zonasinya adalah pendampingan ke masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi kader yang direkrut tiap tahunnya itu berapa Mas? Kalau untuk menjadi dutanya sendiri ada 12 sampai 20 orang. Tapi pada dasarnya cukup terbatas ya karena penggerak ya mungkin ya. Tapi ada volunteernya sebenarnya. Jadi volunteernya tidak terbatas. Jadi yang masuk di dalam dutanya ada 20 orang maksimal. Tapi untuk volunteernya kita banyak sebenarnya Mas. Volunteernya sangat banyak? Iya. Oke. Apa yang dilakukan teman-teman Pepilingasi? Ya, salah satu contohnya. Salah satunya pendampingan. Nah, kalau misalkan yang program kerjanya sebenarnya tahunan sebenarnya Mas. Jadi misalkan tahun pertama kemarin tuh yang pendampingan desa bersih di wilayah Kebonanung juga untuk bisa mengangkat terkait dengan itu. Kemudian di tahun kedua itu kita lebih ke rebranding lingkungan di Tawang Alun Sedati. Nah mungkin dari teman-teman sendiri banyak yang nggak tahu Candi Tawang Alun Sedati. Nah kita lebih rebranding seperti itu. Jadi itu ditanemin lagi. Iya, ditanemin lagi, direjuvenasi dengan tanaman-tanaman baru karena di sana kan kering banget. Karena sektor tanya berbeda juga. Hanya dari teman-teman Pepilingasi coba menghijaukan kembali. Sehingga juga hidup juga ya di sana. Oke, terima kasih Mas. Itu jadi dari lingkungan itu bisa berbuat apapun ya, ngomong terkait kesehatan, ngomong terkait kebudayaan, pendidikan juga masuk. Mas Fandi tadi dampak ya Mas. Kita coba sekali lagi memberi informasi ya, bukan untuk urusan informasi dan edukasi kan begitu ya. Tadi apa saja yang ditanam Mas untuk dampak dari masyarakat? Buah tin apa? Ya. Kalau memang musimnya ini kan musim pandemi ya. Di bahasa kita pandemi ini yang pasti kita menjaga daya tahan tubuh, ya kasih rempah-rempah yang pasti, yang dulu warisan leluhur kita, nenek moyang kita yang sempat jadi dijajah waktu Belanda itu, rempah-rempah seperti empon-empon itu banyak, mudah sekali kok. Budidaya jahe merah sekarang banyak, malah sekarang sudah turun harga jahe merah. Dulu sempat 80 per kilo, sekarang cuma 13.000 per kilo. Sekarang banyak yang budidaya jahe merah sekali. Ya. Kalau selain jahe merah Mas, apalagi yang harus yang diupdate lagi? Selain jahe. Ya ngikutin viralnya sekarang wedang telang. Jadi kita itu produksi itu wedang telang. Bunga telang. Itu kita produksikan sama wedang tin itu kita produksi, alhamdulillah. Kita laku tiap bulan kalau nggak salah omsetnya ya lumayan lah untuk ibu-ibu rumah tangga yang 400.000 daripada nganggur itu kita kemasi untuk yang bentuk teh celup itu bisa. Harusnya yang banyak di blow up media itu malah harusnya warisan-warisan leluhur ya. Karena hal itu harusnya itu kan dari petani kita gitu, dari hasil daripada masyarakat kita. Jadi tidak hanya bergantung pada obat-obat kimia. Ternyata alam juga bisa langsung memberikan kita dampak-dampak kesehatan begitu teman-teman kiranya. Berjuang untuk lingkungan ini pasti kan memiliki sebuah pasang surut ya Mas. Pasang surut itu artinya ada tidak semangatnya, ada optimisnya kan begitu. Yang pernah dijumpai Mas Yoga ketika selama ini bergulat dengan dunia lingkungan itu apa Mas? Suka dukanya? Kalau saya sebenarnya lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sukanya iya. Gitu. Daripada duka lebih banyak sukanya karena kan namun berangkat dari hati tadi kan bilangnya Mas. Tadi bertemu dengan orang yang hebat terkait dengan pecinta lingkungan atau peduli lingkungan. Atau ada tokoh lingkungan yang diteladani. Iya. Kalau saya dari awal itu kan terbentuknya di Zero Waste. Yang tahun 2015 ada Zero Waste Pemuda. Sama Mas Fandi ini Zero Waste ya Mas. Zero Waste Pemuda dulu Mas ya. Nanti yang salah satu yang menjadi kelompok terbaik kan kelompok saya juga dulu waktu itu. Jadi pertama kali dikenalkan oleh lingkungan adalah Pak Amik.
Pak Ami. Nah, dulu seperti itu dari Mas. Jadi beliau ya membuka mindset saya untuk peduli walaupun rumpun ilmu saya bukan di lingkungan sebenarnya. Jadi kalau saya bilang S1 saya kan di informatika, tapi sangat melenceng sekali gitu di dunia informatika, tapi lah saya lebih suka di dunia lingkungan. Seperti itu Mas. Jadi dari itulah membuka saya untuk lebih peduli pada lingkungan. Gitu. Lebih peduli lingkungan, memang kadang kita butuh inspirasi banyak ya, Ya. butuh belajar banyak, akhirnya kita tahu ternyata untuk peduli dalam lingkungan ini tidak merugikan, malah banyak senangnya. Ya, Gitu. banyak senang. Mas Fandi sendiri pernah mengalami sesuatu yang unik nggak cerita dalam berjuang di dunia lingkungan ini? Yang pasti pesannya Abah Hamid dari Bapak Zero Waste kita di Sidoarjo yang bentuk Zero Waste itu, pokoknya kita melakukan aksi, tapi kegiatan itu perbanyak obat picik sama obat budek, obat Tuli. iya, obat tuli bahasanya gitu. Jadi Maksudnya banyak apa itu? orang menganggap remeh. Jadi Nah, apa apa sih sih? itu sampah kok diurusi bapak, sampah tetap sampah. Banyak orang seperti itu, tapi kita nggak usah ngurusin. Kita sudah niatnya baik demi lingkungan, ke depan juga demi anak cucu kita. Seperti itu aja. Kalau Abah Hamid gitu. Jadi itu yang memberi semangat kita. Jadi para pejuang-pejuang lingkungan itu bersatu akhirnya ya alhamdulillah tetap semangat. Tidak pernah ada perasaan kita itu jenuh atau nggak ada, insya Allah nggak ada. Selalu dinikmati wes. Selalu dinikmati. Iya, dinikmati. Karena selalu Karena ada tadi proses ya, ya. Iya. banyak orang kalau belum ada hasil mungkin diremehkan ya. Iya. Kalau sudah berhasil apalagi ada cuannya itu mungkin Lebih bisa tertarik. lebih tertarik. Pesan buat dulur-dulur Sidoarjo yang menyaksikan Mas Yoga. Ada pesan khusus ya, quotes of the day lah kalau bahasanya Iya. anak kekinian itu apa Mas? Ya, Berkaitan pastinya dengan kecintaan untuk pemuda ya, sesuai pastinya saya. dengan tema. Ya nggak apa-apa. Untuk Ya. pemuda, untuk siapapun lah. Kalau ada kutipan dari Pak Ridwan Kamil mengatakan, bukankah pemuda itu yang bisa mencari sebuah solusi, bukannya aja maki-maki. Nah, maka dari itu harapannya dari untuk pemuda Sidoarjo sendiri, nggak usahlah sangat berharap sekali pada pemerintah. Kalau teman-teman bisa melakukan, lakukan yang terbaik. Insya Allah di jiwa teman-teman itu ada kekuatan yang luar biasa untuk bisa menggerakkan masyarakat khususnya seperti itu Mas. Jadi Ada terus kekuatan berjuang, yang- insya Allah akan dimudahkan jalannya kalau teman-teman memang dari awal memang ikhlas untuk menjalankan itu semua. Gitu. Perbanyak aksi, kurangi berharap ya. Ya. Iya. Untuk hasil urusan Gusti Allah. Siap. Terus. Mas Fandi punya quotes apa malam ini Mas? Saya lihat apa sih Mas? Punya kata-kata. Kata-kata. Kata-kata yang bagus sih nggak ada. Masalahnya ya seperti itu. Masalahnya kita semua sudah tahu permasalahannya. Yang pasti kita itu sebagai manusia ya bertanggung jawab atas sampah kita. Jadi berangkat dari kemauan. Kita harus mau peduli tentang lingkungan kita untuk memberi contoh pada lingkungan. Mulai dari yang kecil dulu. Jadi mulai dari kita dulu. Diri kita dulu bergerak, yang lain bergerak dari kecil juga. Insya Allah nanti menjadi hal yang besar. Itu aja. Bergerak secara sederhana Dari yang kecil dulu, yang kita dan diorganisir, yang bisa kita lakukan itu aja. memiliki pengaruh baru itu bisa besar ya Mas. Ya. Tumbuh seperti pohon ya Mas. Dan berkolaborasi pastinya. Berkolaborasi. Fastabiqul khairat itu bukan persaingan Mas, tapi Ya. berkolaborasi dalam hal kebaikan. Siap. Saya kira begitu. Mas Yoga suka buah ya? Kemarin nanam apa sih, buah apa yang di sungai itu? Banyak sebenarnya Mas. Tadi salah satu juga belimbing. Suka Karena banget memang- belimbing? Iya, emang ada masyarakat juga yang Di antara memaksimalkan. buah-buah yang lain suka buah belimbing? Kalau saya lebih ke pisang sebenarnya sih. Pisang. Iya. Kenapa Jadi- milih pisang? Nggak tahu ya, dari awal memang suka gitu. Suka pisangnya. Maksudnya mudah didapatkan juga. Tahu dan manfaat itu pisang murah. apa? Manfaatnya kayak kalau segi kesehatan memang banyak sebenarnya Mas. Nanti Terutama salah satu terutama apa ya? Kayak Mas Zekeri lebih paham terkait dengan buah pisang ini. suka pisang dan belimbing. Iya. Mas Fandi suka buah apa Mas? Kalau buah ya jambu aku. Karena jambu, Jambu itu kan banyak jenisnya Mas. ya jambu Jambu biji. kelutuk, biji ya. Jambu biji itu buah yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya. Daripada Jadi bukan jeruk? Salah orang Oh. nilai jeruk. Justru jambu adalah buah yang paling tinggi kandungan vitamin C. Kalau memang Orang-orang ini bakal berpikir soalnya jeruk ya. Jeruk vitamin C jambu itu- simbol gitu kayak. jambu itu paling tinggi kandungan vitamin C-nya. Tapi pernah sempat dicurigai loh. Waktu kecil itu kalau main sama teman-teman itu makan jambu, kalau besar jambu biji, kalau sama bijinya itu bisa usus buntu begitu. Itu bener apa enggak? Enggak, terus itu kan infeksi. Infeksi ya. Ya. Kalau jambu ya wis. Mungkin bisa kalau dulu itu tertelan biji itu bisa tumbuh pohon. Waduh. Itu bayangan masa kecil ya Mas ya. Kalau bunga
Ya. Mas Yoga suka bunga apa? Bunga bank mungkin seperti itu Mas ya. Aduh. Bercanda. Jadi kalau bunga sih sebenarnya banyak. Jadi Atau jangan-jangan pernah dulu sama doinya memanfaatkan bunga untuk dikasihkan. enggak kayaknya Mas. Jadi kalau bunga lebih menanamnya sebenarnya banyak. Jadi lebih ke gimana cara tuh menanamannya mudah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Bunga apa? Yang paling mudah bunga apa? Kalau di daerah daerah bantaran sungai banyak bunga matahari. Kuaci. Bisa panen kuaci nggak? Nggak sampai kuaci. Jadi karena kalau dipanen itu kan mati ya bunga. ya langsung ininya layu. Layu. Jadi setelah dipanen itu ya langsung kita panaskan kemudian kita tabur ulang biar tumbuh lagi bunganya. Bunga matahari. Bunga matahari banyak kalau mataharinya satu. Mas Fandi kalau bunga suka apa Mas Fandi? Banyak bunga di koleksi bunganya. Banyak koleksi bunganya. Apa aja Mas? Paling suka ya yang lagi viral ini ya tentu yang bermanfaat itu tubuh kita ya bunga telang itu. Bunga telang itu. Tapi yang Buat teh itu ya Mas ya? Iya, kan teh. Kalau kita bahas teh itu berarti harus ada daun teh. Oh, jadi gitu. kita wedang. Wedang ya. Telang, Wedang wedang telang. tin. Karena nggak ada kandungan tehnya. Tapi hasilkan Mas Yoga tadi untuk bunga matahari itu juga bagus sebenarnya. Apa dimanfaatkan? Selain kuacinya apa manfaatnya? Enggak, maksudnya hubungan dengan lingkungan juga. Itu kan juga proses fitoremediasi juga. Jadi dia yang mengembalikan polutan-polutan seperti di mertua itu juga. Ya. Bunga matahari itu mengolah. Jadi polutan-polutan itu diserap malah diolah. Melalui proses itu bagus. Keren-keren. Untuk konteks kebermanfaatan yang luas Mas ya. Tentunya kita kan pernah punya bayangan ya. Bisa 1 sampai 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan yang sampean harapkan lingkungan itu akan seperti apa sih Mas? Masyarakat sadar. Jadi akan keberadaannya sadar, kemudian bisa mengolah sampahnya pribadi. Nanti kalau Sampai dalam wilayah pribadi ya? iya, harusnya seperti itu. Bisakah masyarakat kita mengelola sampah sampai pribadi? Iya. Sebenarnya Buang bisa. sampah ke tempatnya itu sudah untung-untungan Mas. Iya sih. Harapannya itu ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi nggak apa-apa ya, bagus. Kan ya. itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. gitu. Iya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ketika kita mengolah sampah itu. Jadi ada namanya takakura sebenarnya. Itu pengolahan sampah pribadi untuk makanan sisa atau sayur-sayuran sisa itu. Jadi lebih gampang. Bisa jadi digunakan. maggot juga kan. Nah, tapi kalau maggot lebih jauh Mas ya. Itu kan maksudnya untuk terkait dengan sampah yang besar itu. Tapi kalau untuk pribadi di lingkungan masing-masing itu juga bisa dimanfaatkan di takakura. Paling sederhananya kalau urusan pribadi yang dikelola apa? Ya. Dipilah apa saja? Organik. Organik sama non organik. Lebih organiknya. Kalau non organiknya memang ada pemilahnya khusus ya. Misalkan kayak botol plastik saja atau botol tempat minum saja seperti itu. Tapi kalau yang organik itu pasti akan diolah secara pribadi. Doanya Mas Yoga 5 tahun ke depan kalau bisa Sidoarjo itu masyarakatnya sadar secara pribadi bisa mengelola sampahnya. Ya. Kita amin. Insya Allah. Oh, itu bayangan yang luar biasa itu. Bisa itu luar biasa ya. Pertama kali mungkin ya. Mas Fandi nggak penuh soalnya. punya bayangan yang dahsyat apa untuk lingkungan ke depan? Bayangan yang dahsyat. Ya, yang pasti lingkungan ini udaranya kita kembalikan sejuk lagi. Kalau sekarang kan saya rasa itu udara itu panas, terasa panas. Kalau di RT saya, di lingkungan saya sekitar RW itu saya tanami banyak pohon-pohon yang menyerap polutan. Ya terasa dingin, jadi memang terasa banget oksigennya terasa rebutan banget. Itu peran pohon di situ ya Mas? Iya. Peran Ayo pohon. kita menanam pohon. Kalau memang bisa satu orang Ayo. satu pohon. Karena kita itu tiap hari itu menghirup oksigen. Oksigen dari mana? Nggak ada bisa produksi oksigen. Kecuali pohon itu. Saya kemarin ini cukup refleksi yang baik dari Mas Fandi ya. Kita itu kemarin berkeluh kesah untuk saling ini ya. Apa ya istilah bahasa Sidoarjonya itu royoan Mas, royoan oksigen. Ya. Dalam kondisi pandemi hari ini banyak orang yang membutuhkan oksigen. Itu kita itu kadang harusnya berterima kasih pada pohon. Ya. Kita harus berterima kasih pada pohon itu punya apa ya memberikan kita itu oksigen tiap hari. Kalau toh pohon itu memberi wifi kayaknya kayak terima kasih. Tapi pohon ini ngasihnya oksigen begitu loh. Jadi kadang kita itu lupa hal yang sejatinya alam itu punya hubungan baik pada kita. Ya. Makanya kalau Sujiwo Tejo nggak mau kalau ada ngomong bencana alam nggak mau dia. Yang benar ada sabda alam. Ketika ada fenomenologi alam itu bukan bencana sebenarnya itu adalah peringatan khusus dari alam yang sehingga kita itu harus sadar kita harus bisa menjaga itu semua. Gitu. Akhirnya itu Mas ya semoga kita bisa bersilaturahim
bisa menularkan ide-ide, pengaruh-pengaruh baik pada masyarakat yang paling luas terhadap Siap. Sidoarjo ini khususnya, dan kita selalu diberikan sebuah perlindungan agar senantiasa berjuang pada ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dulur-dulur sekalian. Tentunya terbatas sekali malam hari ini karena kita masih dalam level PPKM level 4 ya, yang tidak ada hentinya. Pelan-pelan kita dimatikan, semoga tidak ya. Pelan-pelan kita kembali normal kan begitu, Amin. kira-kira seperti itu. Penutup dari saya adalah bentuk penegasan tertinggi dari sembah sujud kita kepada Yang Maha Kuasa adalah bagaimana kita menyintai sesama terhadap lingkungan terutama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.